Salam, perkenalkan nama saya Frankie Leonardo Nupo, NIM 2103030088. Kelas C semester 1. Prodi Sosiologi. Saya ingin menyampaikan hasil review buku Dasar-dasar Ilmu Politik ujian tengah semester dari bab 1 sampai bab 7. Yang pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dan sebagai aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umumnya. Bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. B. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum temukan hukum-hukum ilmu seperti itu. Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia, dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan, dan malahan tidak dapat diramalkan lagi pula manusia itu sebagai kompleks, dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehingga mempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan kontrol. Akan tetapi pada diamati dalam keadaan. Akan tetapi pada tahun 1990 ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas ini, karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmu pencil pendekatan perilaku dalam dekade 1960. Merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu new stage of politik. C. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politikal atau
kepolitikan. Politik adalah usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat kepada Gemma Ripalo Jinawi, orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai Endam Onla atau The Good Life. Bab 2. Konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena dalam menyusun generalisasi, tetapi selalu memakai konsep lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsep adalah untuk unsur yang penting dan dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Bab 3. Jelaskan berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara terjadi fokus pokoknya terutama sebagai konstitusional dan yuridisnya. Bahasa tradisional menyangkut antara lain sifat dari Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dan lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Yang kedua, pendekatan perilaku. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Yang keempat, bab 4, demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah yang demokrasi menurut akal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Bab 5, komunisme. Demokrasi menurut terminologis komunisme dan perkembangan post-komunisme. Demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi
yang dalam banyak hal linea recta bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi protektor dan demokrasi Soviet. Bab 6 Undang-Undang Dasar. Menurut paham tersebut, Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu Undang-Undang Dasar, sedangkan Undang-Undang Dasar memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap undang-undang tertulis ada unsur tidak tertulisnya, sedangkan setiap undang-undang tidak tertulis ada yang unsur tertulis. Bab 7 Hak-hak asasi manusia. Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Demokrasi Universal, Hak-hak asasi manusia 1994, dua perjanjian yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, dan berikutnya Demokrasi Wina 1993. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang memiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966 dicanangkan, hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi. Sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. Sekian, terima kasih.